Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabarnya hari ini? Senang sekali saya Afriansah bisa menyapa teman-teman semua para pejuang ASN tahun 2024. Selamat datang di Nurse Education Channel. Buat kalian yang baru bergabung di channel ini, yuk bantu channel ini dengan cara tekan tombol subscribe-nya karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa untuk tekan tombol like, share, dan komen sebanyak-banyaknya agar saya semakin termotivasi untuk membuat konten-konten berikutnya. Oke teman-teman, seperti biasa hari ini kita akan latihan soal lagi untuk persiapan seleksi P3K perawat di tahun 2024, khususnya materi kompetensi teknis ya untuk D3 perawat dan juga profesional. Oke teman-teman, untuk mempersingkat waktu ada baiknya kita langsung saja ke contoh soalnya. Baik teman-teman, sebelum kita ke latihan soal, sedikit informasi buat teman-teman semua yang sedang mencari tempat belajar online, khususnya untuk tryout P3K tahun 2024 untuk tenaga perawat D3 dan juga nurse. Kami dari Nurse Education Channel sedang membuka tryout untuk latihan soal persiapan P3K tahun 2024. Teman-teman jika bergabung bersama kami akan mendapatkan 6 fasilitas. Yang pertama, teman-teman akan mendapatkan 5 kali tryout P3K perawat khususnya kompetensi teknis yang terdiri dari 90 soal setiap tryoutnya. Yang kedua, teman-teman akan mendapatkan bonus 3 kali kuis sebelum tryout terdiri dari 20 soal setiap kuisnya. Soal tryout dan juga kuis kami sesuaikan dengan kisi-kisi yang terbaru dan juga FR dari teman-teman yang telah mengikuti ujian P3K. Dan yang keempat, teman-teman akan mendapatkan file PDF soalnya, yaitu kuis dan juga tryout lengkap dengan pembahasannya. Dan yang kelima, terdapat grup Telegram, yaitu D3 dan juga nurse yang dipisah, serta aktif sampai dengan seleksi P3K selesai. Dan yang terakhir, teman-teman ini bebas akses kapan saja, ya, untuk paket tryout dan juga kuisnya. Harganya cukup murah teman-teman karena ada promo Merdeka, yaitu hanya Rp100.000. Teman-teman bisa mendapatkan ini semua melalui WA yang tertera pada brosur ini, yaitu di 0896 9637 7751. Total untuk tryout dan juga kuis, teman-teman mendapatkan 510 soal. Oke, sekarang juga daftar sebelum terlambat. Oke, sekarang kita lanjut ke pembahasan soal. Oke teman-teman, kita ke soal yang pertama. Seorang perempuan berusia 26 tahun, hamil 9 minggu datang ke poliklinik kandungan. Mengeluh mual, muntah, dan tidak nafsu makan sama sekali. Berat badan turun 2 kg, kadang-kadang pusing dan lemas. Apakah pendidikan kesehatan yang paling diperlukan oleh perempuan tersebut saat ini? A. Pantangan makan untuk ibu hamil. B. Vitamin makanan untuk ibu hamil. C. Cara mengatasi mual dan muntah. D. Sayur dan buah untuk ibu hamil. Atau E. Diet khusus selama hamil. Oke teman-teman, di soal yang pertama berkaitan dengan pendidikan kesehatan atau edukasi kesehatan yang dapat diberikan kepada pasien yang sedang hamil. Nah, di soal dikatakan bahwa terdapat seorang pasien yang sedang hamil 9 minggu, yaitu dengan keluhan mual, muntah, dan tidak nafsu makan sama sekali. Berat badan mengalami penurunan, yaitu 2 kg, dan kadang-kadang pusing dan lemas. Nah, melihat data ini, melihat data dari soal, maka salah satu bentuk pendidikan kesehatan yang paling diperlukan oleh perempuan tersebut saat ini adalah tentang gizinya, tentang gizi pada ibu hamil. Ya, jadi salah satu bentuk pendidikan kesehatan yang dapat kita berikan adalah bagaimana cara mengatur diet khusus yang dapat diberikan selama hamil. Ya, sehingga jawaban yang tepat untuk soal pertama di sini adalah memberikan edukasi kesehatan berupa diet khusus selama hamil, yang dimana misalnya memperbanyak konsumsi protein, memperbanyak konsumsi karbohidrat ya dengan cara makan sedikit namun sering ya. Nah, ini kan sudah termaktub di dalam option yang E, yaitu diet khusus selama hamil. Option A, pantangan makan untuk ibu hamil. Nah, ini sudah termasuk ke dalam option E. Option B, vitamin makan untuk ibu hamil juga sama ya. Option C, cara mengatasi mual dan muntah. Option D, sayur dan buah untuk ibu hamil juga masuk ke dalam option yang E. Sehingga
option ini lebih mencakup secara keseluruhan dari option yang lain, ya. Sehingga jawaban yang tepat adalah yang E. Sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Baik teman-teman, kita ke soal nomor 2. Seorang perempuan berusia 22 tahun datang ke poliklinik mengeluh terlambat haid 2 bulan. Dia mengatakan sering berhubungan badan dengan pacarnya. Dari hasil pemeriksaan urin didapatkan positif hamil. Mengetahui itu, dia ingin menggugurkan kehamilan dengan alasan belum menikah dan masih kuliah. Apakah implementasi yang Anda buat untuk mengatasi masalah perempuan tersebut? A. Menjelaskan bahwa abortus tidak diperbolehkan. B. Memberikan informasi kunjungan selanjutnya. C. Memberikan informasi tindakan kuretase. D. Memberikan informasi dampak abortus. Atau E. Memberikan informasi tentang kehamilannya. Baik teman-teman, di soal nomor 2 kita disuruh menentukan implementasi keperawatan. Ya. Nah, di soal dikatakan bahwa terdapat seorang wanita yang ingin menggugurkan kehamilannya dengan alasan belum menikah dan masih kuliah. Nah, melihat hal tersebut, ya, kira-kira apa nih yang akan kita berikan kepada pasien ini? Kira-kira implementasinya apa yang akan kita buat untuk mengatasi masalah pasien ini? Jadi teman-teman, hal yang harus kita lakukan kepada perempuan ini adalah memberikan edukasi, ya. Lagi-lagi kita memberikan pendidikan kesehatan berupa informasi, berupa edukasi yang berkaitan dengan aborsi, ya, yang berkaitan dengan abortus. Mengingat abortus merupakan salah satu tindakan yang tidak diperbolehkan, ya, dan harus memberikan informasi kira-kira dampak dari tindakan abortus itu apa, sehingga akan membuat pasien ini memikir 2 kali untuk melakukan abortus, sehingga dia harus tahu terlebih dahulu kira-kira dampak dari abortus itu apa. Sehingga jawaban yang tepat untuk soal nomor 2 di sini yang paling tepat, ya, adalah yang D, yaitu memberikan informasi dampak dari abortus. Option A menjelaskan bahwa abortus tidak diperbolehkan. Nah, ini masuk kepada penjelasan di option D ini. Option B menjelaskan informasi kunjungan selanjutnya. Nah, ini kurang tepat untuk kasus saat ini, ya, untuk keadaan saat ini yang dimana dia ingin menggugurkan kehamilannya, ya. Option C memberikan informasi tindakan kuretase. Nah, ini juga kurang tepat teman-teman, ya. Option E memberikan informasi tentang kehamilannya. Nah, ini juga kurang tepat untuk kita lakukan pada saat itu. Oke teman-teman, sehingga jawaban yang tepat adalah yang D, memberikan informasi dampak dari abortus. Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Oke teman-teman, kita ke soal nomor 3. Seorang bayi perempuan berusia 2 hari, rawat gabung di ruang nifas. Terlihat mulutnya mencari sesuatu sambil menjulurkan lidahnya. Ibunya berinisiatif untuk menyusui anaknya. Pada saat menempelkan puting susu pada sudut bibir bayi, secara spontan bayi membuka mulutnya dan menangkapnya. Kemudian menghisap dan menelan ASI dengan tenang dan teratur. Jika diurutkan dengan benar, refleks apa saja yang terjadi pada bayi tersebut? Baik teman-teman, di soal nomor 3 adalah berkaitan dengan refleks yang dimiliki oleh bayi. Banyak sekali jenis refleks yang dialami oleh bayi. Nah, apa-apa saja? Sekarang kita bahas satu persatu, ya. Nah, yang pertama adalah refleks moro, ya, atau refleks terkejut. Nah, ini merupakan salah satu jenis refleks yang muncul saat bayi mendengar suara bising, gerakan tiba-tiba, atau saat ia diletakkan di tempat tidur. Biasanya bayi akan mengencangkan tubuh, merentangkan lengan, dan membuka telapak tangannya. Yang kedua adalah root reflex atau refleks mencari puting susu. Nah, refleks ini jika pipi bayi disentuh, ia akan menengok ke arah sentuhan itu dengan langsung membuka mulutnya. Nah, ini root reflex, ya. Yang ketiga adalah refleks berjalan. Saat telapak kaki bayi menyentuh permukaan datar, ia akan refleks mengangkat satu kaki dan kaki lainnya seolah-olah mau berjalan. Yang keempat adalah refleks Babinski.
Nah, ini juga sering kita dengar ya, Babinski, bahwa ini merupakan salah satu refleks yang dimana saat telapak kaki bayi disentuh, ia akan meregangkan jari kakinya. Dan selanjutnya adalah refleks menghisap, ya, atau sucking refleks. Sentuh bagian atas mulut bayi dengan puting susu, botol atau jari, lalu ia akan mulai menghisapnya. Dan palmar grace atau refleks menggenggam, ya. Saat ada jari atau mainan yang menyentuh telapak tangan bayi, ia akan refleks menggenggamnya. Dan refleks yang terakhir adalah asymmetric tonic, ya, asymmetric tonic neck reflex, yang dimana refleks ini terlihat saat bayi berbaring menengok ke satu sisi, misal ke kiri, maka lengan kirinya akan refleks merentang lurus keluar dan tangan kanannya menekuk ke arah kepalanya. Baik teman-teman, inilah jenis-jenis refleks yang dimiliki oleh bayi. Nah, balik pada soal bahwa yang dikatakan adalah yang pertama, ya, pada saat menempelkan puting susu pada sudut bibir bayi, secara spontan bayi membuka mulutnya. Nah, ini sudah ada satu jenis refleks. Kira-kira yang mana teman-teman? Yaitu root reflex, ya. Adalah jenis root reflex. Oke, ini yang pertama ya, root reflex. Lalu yang kedua, bayi secara spontan membuka mulutnya dan menangkap kemudian menghisap. Nah, menghisap tadi jenis refleks sucking reflex atau refleks menghisap. Dan menelan ASI dengan tenang dan teratur. Menelan itu bahasa Inggrisnya adalah swallowing, ya. Nah, sekarang kita lihat optionnya, kira-kira yang mana? Option A, blink reflex. Nah, ini tidak ada ya tadi, jadi ini bisa kita eliminasi. Option B, Babinski reflex, sucking reflex, dan Moro reflex. Nah, yang tadi di soal Babinski ini tidak ada ya. Oke, ini kita bisa eliminasi. Option C, rooting reflex, sucking reflex, dan swallowing reflex. Nah, inilah dia jawaban yang benar, ya. Option D, rooting reflex, Moro reflex, dan swallowing reflex. Nah, di soal tidak ada Moro refleksnya. Option E, tonic neck reflex, swallowing reflex, dan sucking reflex. Nah, tonic neck reflex ini di soal juga tidak ada, sehingga bisa kita eliminasi. Oke teman-teman, bisa ya. Sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Baik teman-teman, kita ke soal nomor 4. Perhatikan percakapan di bawah ini. Berarti di sini ada perawat dan pasien yang sedang melakukan komunikasi. Yang pertama, perawat, bagaimana perasaan ibu setelah dipasang infus? Maka pasien menjawab, masih terasa sakit dan linu. Kira-kira ini akan bengkak atau tidak ya? Perawat menjawab, biasanya di awal pemasangan memang agak sakit bu, tapi tidak akan lama dan tidak menyebabkan bengkak. Kalau nanti ada keluhan, ibu bisa panggil saya. Saya ada di meja perawat. Nah, percakapan di atas merupakan tahapan komunikasi terapeutik fase apa? A. Prainteraksi, B. Orientasi, C. Terminasi, D. Interaksi, atau E. Fase kerja. Oke teman-teman, di soal nomor 4 di sini berkaitan dengan tahapan atau fase dari komunikasi terapeutik. Sorry teman-teman, ini adalah tahapan ya. Oke. Di soal dikatakan bahwa terdapat komunikasi antara perawat dan pasien. Nah, yang dimana perawat setelah memasang infus menanyakan kepada pasien, ya, menanyakan keadaan pasien setelah dipasang infus. Nah, pasien menjawab bahwa ia masih terasa sakit dan linu. Lalu perawat menjelaskan bahwa biasanya di awal pemasangan memang agak sakit, ya, tapi lama-kelamaan tidak akan menyebabkan bengkak. Nah, yang menjadi kata kunci di soal di sini adalah di akhir komunikasinya, ya, yaitu yang ini. Jika nanti ada keluhan, ibu bisa panggil saya. Saya ada di meja perawat. Nah, kira-kira percakapan di atas merupakan tahapan komunikasi terapeutik fase apa? Baik teman-teman, terdapat 4 fase dalam komunikasi terapeutik, ya, yang dimulai dari fase prainteraksi. Nah, fase prainteraksi merupakan tahapan yang dimana sebelum melakukan komunikasi dengan pasien, yang dimana seorang perawat akan menggali informasi mengenai dirinya, mengenai kelemahan dan kelebihannya. Lanjut, tahap yang kedua adalah tahap orientasi,
yang dimana tahap orientasi merupakan tahap perkenalan, ya, yang dimulai dari membangun hubungan saling percaya, memperkenalkan diri, ya, dan menjelaskan apa yang akan dilakukan kepada pasien. Dan lanjut tahap yang ketiga adalah tahap kerja, yang dimana tahap kerja di sini adalah inti dari inti dari komunikasi terapeutik, yaitu melakukan pekerjaan sesuai dengan SOP-nya. Dan yang terakhir adalah terminasi. Terminasi merupakan tahapan akhir dari komunikasi terapeutik, yang dimana pada fase terminasi terdapat terminasi sementara dan terminasi akhir, ya. Dan di tahap terminasi juga terdapat evaluasi subjektif dan objektif, yang dimana kita akan menanyakan kepada klien apa yang sudah kita lakukan, ya, yaitu bentuk dari tahapan terminasi. Nah, kembali pada soal, ya, bahwa pasien ini setelah dipasang infus, perawat menanyakan kembali bagaimana perasaan ibu setelah dipasang infus. Nah, ini kan sudah bentuk dari evaluasi dari seorang perawat kepada pasien. Nah, melihat penjelasan di awal tadi, maka fase atau tahapan komunikasi yang terjadi pada kasus ini adalah fase terminasi, ya, mengingat di sini ada bentuk evaluasi dari seorang perawat kepada pasiennya. Sehingga jawaban yang tepat untuk soal nomor 4 di sini adalah yang C, yaitu tahapan terminasi. Oke teman-teman, bisa ya? Sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Baik teman-teman, kita ke soal nomor 5. Terdapat 5 cara menghadirkan sikap fisik dalam komunikasi terapeutik. Di antaranya kecuali A. Berhadapan, B. Menghindari kontak mata, C. Rileks, D. Membungkuk ke arah pasien, atau E. Mempertahankan sikap terbuka. Baik teman-teman, di soal nomor 5 berkaitan dengan cara atau sikap fisik dalam komunikasi terapeutik. Nah, terdapat beberapa cara yang harus dihadirkan dalam komunikasi terapeutik. Nah, seperti kita ketahui bahwa komunikasi terapeutik merupakan komunikasi yang terjalin antara pasien dengan klien, antara perawat dengan klien atau perawat dengan keluarga klien, yang bersifat ada prinsip menyembuhkan di dalam komunikasi tersebut, ya. Artinya cara atau sikap fisik yang harus dihadirkan dalam komunikasi terapeutik adalah cara yang sopan dan juga baik. Nah, sekarang kita lihat optionnya satu persatu. Option A, berhadapan. Apakah berhadapan merupakan cara yang harus dihadirkan dalam komunikasi terapeutik? Jawabannya adalah iya. Ya, tentu ya. Dalam melakukan komunikasi antara perawat dengan klien atau perawat dengan keluarga klien harus menghadirkan sikap fisik yang berhadapan, tidak membelakangi dalam melakukan komunikasi. Option B, menghindari kontak mata. Nah, apakah menghindari kontak mata merupakan cara atau sikap fisik dalam komunikasi terapeutik? Jawabannya adalah tidak. Ya, jawabannya adalah tidak. Mengapa? Karena di sini seolah-olah kita menghindari untuk berkomunikasi dengan klien, yang seharusnya adalah menatap matanya, ya, menghadirkan kontak mata dalam melakukan komunikasi terapeutik. Ya. Option C, relax. Nah, ini sangat tentu ya. Merupakan cara yang harus dihadirkan dalam komunikasi terapeutik. Tidak tegang dan mengkerut misalnya ya. Option D, membungkuk ke arah pasien. Nah, ini harus dihadirkan ya dalam komunikasi terapeutik. Jadi kita seolah-olah siap membantu apa yang diminta oleh perawat, diminta oleh pasien maupun keluarga pasien. Option E, mempertahankan sikap terbuka. Nah, ini juga harus dihadirkan ya dalam komunikasi terapeutik. Sehingga yang bukan merupakan sikap fisik dalam komunikasi terapeutik adalah option B, yaitu menghindari kontak mata. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Baik teman-teman, kita ke soal nomor 6. Sebagai seorang perawat, kita harus dapat menggali kekurangan dan kelebihan kita sendiri. Hal tersebut dilakukan pada fase apa dalam komunikasi terapeutik? A. Prainteraksi, B. Perkenalan, C. Kerja, D. Terminasi, atau E. Orientasi. Baik teman-teman, di soal nomor 6 ada berkaitan dengan fase-fase dalam komunikasi terapeutik. Yang seperti kita ketahui bahwa terdapat 4 fase dalam komunikasi terapeutik yang dimulai dari fase
prainteraksi. Nah, di soal dikatakan bahwa sebagai seorang perawat kita harus dapat menggali kekurangan dan kelebihan kita sendiri. Nah, hal tersebut merupakan masuk ke dalam fase apa? Nah, yang pertama adalah fase prainteraksi. Nah, fase prainteraksi merupakan fase yang pertama dalam komunikasi terapeutik yang dimana dalam hal tersebut kita sebagai seorang perawat harus menggali kekurangan dan kelebihan kita sendiri sebelum melakukan percakapan atau komunikasi kepada klien ataupun keluarga klien. Yang kedua adalah fase orientasi, yaitu fase perkenalan, ya, membina hubungan saling percaya antara perawat dengan klien. Fase yang ketiga adalah fase kerja, yang dimana merupakan fase inti dalam komunikasi terapeutik. Dan yang terakhir adalah fase terminasi, yang dimana dalam hal tersebut ada bentuk mengevaluasi setelah dilakukannya tindakan kepada klien. Nah, balik pada soal, bahwa di soal seorang perawat akan menggali kekurangan dan kelebihannya, maka hal tersebut masuk ke dalam fase prainteraksi. Ya, sehingga jawaban yang tepat untuk soal nomor 6 di sini adalah yang A. Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Baik teman-teman, kita ke soal nomor 7. Tahapan komunikasi secara berurutan adalah, oke, di soal nomor 7 dikatakan bahwa disuruh menentukan fase-fase dalam komunikasi terapeutik. Nah, seperti kita jelaskan di awal bahwa terdapat 4 fase atau 4 tahapan dalam komunikasi terapeutik, yang dimana dimulai dari fase prainteraksi, fase orientasi, fase kerja, dan fase terminasi. Nah, sekarang kita lihat satu persatu untuk optionnya. Option A, fase orientasi, prainteraksi, kerja, dan terminasi. Nah, ini kurang tepat ya teman-teman, karena fase orientasi merupakan fase yang kedua. Option B, fase kerja, orientasi, terminasi, dan prainteraksi. Nah, ini juga kurang tepat, karena fase prainteraksi merupakan fase yang di awal. Option C, fase terminasi, kerja, orientasi, dan prainteraksi. Nah, ini juga kurang tepat, karena prainteraksi harus di awal, sedangkan terminasi di akhir. Option D, fase prainteraksi, orientasi, kerja, dan terminasi. Nah, inilah dia yang benar. Tahapan yang benar adalah dimulai dari fase prainteraksi, fase perkenalan atau orientasi, fase kerja, dan diakhiri dengan fase terminasi. Option E, fase prainteraksi, kerja, orientasi, terminasi. Nih, ini juga kurang tepat ya, karena fase kerja merupakan fase yang ketiga. Sehingga jawaban yang tepat untuk soal nomor 7 adalah yang D. Oke teman-teman, mungkin sekian latihan soal untuk video kali ini. Semoga video ini bisa memberikan manfaat kepada teman-teman semua untuk ujian P3K Perawat di tahun ini. Terima kasih buat kalian yang menonton video ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, tidak terasa sudah di akhir video. Terima kasih buat kalian yang telah menonton video ini sampai selesai. Semoga adanya video ini bisa membantu teman-teman semua untuk mempersiapkan diri untuk tes P3K dan juga PNS. Semoga kalian bisa lulus dengan nilai yang memuaskan dan dengan pilihan penempatan masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.